Profesor Weda, apakah memang karena karya-karya itu akhirnya Raja mengangkat Dangyang Nirarta Padanda Sakti Borao sebagai Morohitonya? Ya, mungkin salah satu Pak Nyoman. Karena apa? Karena ya kita mungkin telah tahu begitu bagaimana katakanlah kerohanian dari Ida Dangyang Nirarta, begitu karya-karyanya, begitu bahkan beliau dalam perjalanan dari Jawa, Bali, ya Lombok dan Sumbawa, justru beliau memberikan suatu katakanlah pencerahan untuk masyarakat di Lombok. Salah satu misalnya adanya Islam waktu telu begitu. Bahkan kalau di Lombok dan Sumbawa beliau juga disebut Tuan Semeru begitu. Nah ini di samping ya beliau sebagai seorang pengawi, beliau juga seorang negarawan begitu, karena begitu ya raja akhirnya ya memohon beliau untuk dijadikan ya katakanlah penasihat raja. Ya, waktu itu. Saya mengajukan pertanyaan seperti itu karena memang membaca dari situ disebutkan akhirnya raja-raja Bali itu adalah keturunan dari roh suci dan roh suci Maya Denawa yang kemudian menjelma menjadi Masula kan, menikah dengan roh suci dari Dewi Kawadak, yang juga orang-orang besar di zamannya. Sehingga raja-raja Bali adalah keturunan dari Masuli begitulah istilahnya. Ya, kemudian siapakah Raja Bali yang dimaksud oleh Padanda Sakti Borao? Apakah raja-raja Bali setelah zaman Gel-Gel atau apa? Karena begini, ada satu hal yang sangat ya penting juga untuk diangkat, sebab dikatakan di dalam cerita ini Maya Denawa itu hidup di zaman Kerta kan begitu ya. Zaman Treta sampai gini, pada zaman Kerta, Treta, Dua Pare dan zaman Kali. Di zaman Kali inilah lahir cerita ini, adanya dua pertentangan ini antara itu bukan ya, bukan Maya Denawanya lahir pada tidak di zaman Kali itu ya. Ya di zaman Kali ya inilah cerita ini begitu, karena pertentangan antara kebajikan dengan keburukan itu kan ya kentara. Bukan begitu. Artinya Maya Denawa itu lahir kembali di zaman Kali, bukan begitu? Ya meneruskan di zaman Kali ini lahirnya kembali lagi di zaman Kali gitu. Jadi peristiwanya terjadi berlangsung di zaman Kali. Di awal zaman Kali sampai juga ya tetap di zaman Kali lahir kembali menjadi menurunkan raja-raja di Bali. Nah, apakah memang tujuannya hanya untuk memuji raja saat itu, enggak kira-kira itu? Sebab ini mirip dengan di Jawa ya, keraton Yogyakarta, Surakarta juga masih berusaha mengkaitkan raja itu adalah keturunan dari perkawinan dengan Nyai Roro Kidul, kan seperti itu. Ya, salah satu begitu. Karena ini ya paling tidak implisit juga bahwa pengawi pun juga ingin memuji raja-raja Bali, bahwa mereka keturunan dari orang-orang yang boleh dikatakan berpengaruh pada zaman dulu. Ini begini Pak Nyoman, ya di sini kan gini, dalam cerita itu setelah Maya Denawa terbunuh oleh Dewa Indra begitu, akhirnya selang beberapa tahun berikutnya di Bali tidak ada yang boleh dikatakan ada raja yang baik begitu. Nah waktu itulah Dewa Indra mengutus roh Maya Denawa ini untuk menjelma ke Bali yang ya katakanlah menjadi Raja Tapohulung itu gitu. Tapohulung yang boleh dikatakan raja yang sangat berbuat baik untuk tapa-tapa, dan akhirnya Raja Tapohulung inilah yang menurunkan raja-raja di Bali begitu. Di sini terimplisit dalam cerita itu. Nah mungkin karena adanya itu, mungkin begitu salah satu karya ini juga untuk ya paling tidak begitu memuji raja gitu ya, bahwa pemujian gitu begitu. Karena pada umumnya seperti di zaman ya Kediri begitu, misalnya seperti ya Raja Kediri begitu, seperti apa itu namanya Erlangga kan juga dipuji oleh ya pengawi-pengawi pada zaman itu yang dikatakan keturunan Wisnu dan lain sebagainya gitu. Coba begini Profesor Weda, kalau misalnya kita melihat raja-raja di Bali, ketika raja di Bali, kerajaan di Bali berada di bawah kekuasaan keturunan Sri Krishna Kepakisan, memang kita masih melihat generasi keturunan beliau sampai Raja Gel-Gel, bahkan yang terakhir ketika perang Gel-Gel melawan Belanda terakhir. Terlihat jelas sekali genealoginya. Jika itu yang dimaksud, boleh jadi benar apa yang disampaikan oleh beliau Dangyang Nirarta Padanda Sakti Borao.
Tetapi jika yang dimaksud adalah raja-raja Bali sebelum itu, ketika dimulai dari abad ke-8, generasinya tidak pernah linear begitu, selalu saling berganti begitu. Jadi paling tidak tiga rejim yang ada di zaman itu. Di zaman itu. Yang mana kira-kira yang dimaksud oleh beliau ini kalau Profesor Weda sebagai peneliti? Nah, kira-kira yang mana? Nah, ini khusus untuk penelitian itu kan kaitannya dengan ilmu sejarah, Pak Nyoman. Iya. Tapi kan saya kan ilmu sastranya begitu. Nah, kira-kira nah ini karena konteks kesejarahan begitu dengan sastra itu ya memang agak berbeda. Tapi walaupun begitu, dari ilmu sejarah bisa mengambil ya katakanlah sumber-sumber dari naskah begitu. Nah, terutama naskah-naskah Babad begitu. Kan itu juga dipakai sebagai ya dasar dari ilmu sejarah begitu. Tapi kalau kami dikatakanlah ilmu susastra begitu, ya boleh dikatakan ya memang ada hubungannya tapi tidak ansih begitu. Bahwa seperti apa yang ya Pak ya Wijaya katakan tadi, bahwa apa yang dimaksud dalam ya naskah ini, apakah raja-raja keturunan dari ini, nah itu orang sejarah yang lebih tahu begitu. Tapi kalau memang raja-raja keturunan Sri Krishna Kepakisan terus sampai raja terakhir Kelungkung adalah keturunan Mayor Denamo, apa beliau tidak marah nanti gitu? Nah itu orang sejarah yang lebih tahu. Bahkan terus terang aja di sini ya di dalam ya pengetahuan masyarakat kan sering sekali begitu. Maya Danawa dikontekkan dengan Raja Bumi Banten begitu. Nah, masalah itu ya mungkin ya teman dari ya pakar-pakar sejarah yang lebih tahu. Kalau begitu terlalu dekat beliau nemites kembali. Ya itulah itu kan. Sebab begini, Raja Bali terakhir jatuh tahun 1334 ya, 1350, kemudian baru ada raja berikutnya. Tetapi cepat sekali Maya Denamo lahir. Nah itulah makanya sastra berbeda dengan sejarah. Kalau memang disebutkan bahwa raja-raja sebelumnya jadi abad ke-8 juga tidak benar ini. Iya, ini namanya karya, itulah hal yang konteksnya dengan karya sastra dengan karya sejarah. Kalau sejarah ya fakta. Tapi kalau dalam sejarah di dalam sastra ya terjadi katakanlah persepsi-persepsi yang ya sesuailah dengan pemahaman begitu. Ya, saya ada mengutip di sini halaman 47 disebutkan tradisi pemujaan para dewa yang tidak lagi menggunakan patung atau arca melainkan meru seperti terungkap dalam KUB, jadi pupuh 19 dan pupuh 12 itu memang beliau yang Dwi Jendra, Bedanda Sakti Rauh, Babu Rauh yang bercerita seperti itu, atau Profesor Weda, karena terutama pada pemujaan para dewa yang tidak lagi menggunakan patung. Nah itu gini, ternyata di Bali begitu pada masa itu tidak lagi menggunakan ya katakanlah atribut masalah patung-patung itu seperti pada di Jawa. Ini dikontekkan, pernyataan saya itu dikontekkan bahwa pada masa itu di Majapahit sudah tidak lagi untuk pemujaan kepada patung-patung, tetapi sebentar, itu statementnya beliau dan yang Dwi Jendra apa? Tidak beliau. Itu saya analisis ya? Ya analisis ya, saya mengkontekkan situasi seperti itu di Bali itu seperti identik dengan pada masa itu di Majapahit begitu. Bukan pernyataan dari itu. Sebab begini, kalau memang itu pernyataan beliau dan yang Dwi Jendra, saya sendiri mau mengkritisi begitu. Sebab kenyataannya begini, seperti yang kita ketahui pada awalnya di Jawa itu pemujaan terhadap leluhur, terutama leluhur yang menjabat raja, pasti berupa candi. Candi gitu ya. Kemudian ketika candi kekuasaan atau budaya Jawa Timur itu masuk ke Bali, pemujaan seorang raja itu pembesar itu bukanlah lagi dalam bentuk candi, namun prasada. Prasada Purasada, prasada di Sakenan, prasada dan tempat-tempat lainnya itu prasada. Nah, dari prasada kemudian barulah Meru begitu loh. Meru. Meru berarti jika memang itu hanya tafsiran Profesor Weda, saya masih terima. Kalau memang itu
dari Dangyang Nirarta, Nirarta, saya akan pertanyakan. Ya, itu kan tidak mungkin begitu dari beliau. Bahkan ya ide Dangyang Nirarta yaitu justru membuat pembaharuan di dalam konsep pemujaan dengan adanya Padmasana. Berarti dari bentuk Meru ke wujud Padmasana ini. Berarti ada sedikit ya kurang tegas dalam menafsirkan itu, karena semestinya memang pendekatan arkeologis digunakan lebih. Nah itulah lebih jauh. Nah inilah apa itu namanya penelitian-penelitian yang multidimensional ini Pak. Pak Wijaya begitu. Mungkin kita dari satu sumber, mungkin dari orang sastra itu begini pemahamannya, arkeologi juga begini. Karena begini, karena sejarah juga begini. Orang filologi mesti menggunakan pendekatan arkeologis supaya tidak seperti ini. Makanya saya bingung. Tidaklah mungkin ini beliau yang Dwi Jenderal mengatakan seperti itu, karena memang siapapun tahu sejarahnya seperti itu. Iya, itulah. Nah ini ya Pak Nyoman sudah tahu begitu, karya sastra itu ya tidak ya mengambil data-data yang autentik dari ya perkembangan dari apa itu namanya sejarah begitu maupun arkeologi begitu. Tapi ini kan ya boleh dikatakan curahan. Ya, bagaimanapun ada kekurangan di dalam karya Profesor Weda Kusuma, namun kehadiran buku ini sangat luar biasa artinya bagi umat Hindu yang ada di Bali, karena relevansinya memang tidak akan lekang oleh zaman. Saya rasa sebagai penutup, setelah begitu banyak hampir 60 menit kita berbicara, Profesor Weda saya harapkan sedikit memberikan satu pandangan bagaimana sih sebenarnya beliau Dangyang Dwi Jenderal dalam buku ini, dan lebih jauh apa yang Prof ingin harapkan dari masyarakat Bali terutama umat Hindu terhadap karya ini. Terima kasih. Begini Pak Nyoman, ya ini ya pemirsa Dewata TV begitu, karya dari Dangyang Nirarta ini ya katakanlah merupakan suatu misi begitu. Beliau ingin ya menyampaikan katakanlah pesan-pesan ajaran yang dalam hal pemujaan ya salah satu diantaranya melalui yaitu yadnya itu. Nah ya bahkan yadnya yang kita katakanlah lakukan sekarang itu ide-idenya sudah dari zaman beliau begitu. Nah sekarang relevansinya sebagai orang Bali yang beragama Hindu, marilah kita terus beryadnya, karena dengan niatnya kita akan menemukan kebahagiaan yang lahir maupun batin begitu. Terima kasih. Ternyata memang begitu banyak yang dapat kita petik, walaupun sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita gali dari Profesor Weda, karena pada kenyataannya beliau ini tidak hanya mengkaji naskah kakawin Usana Bali, tetapi sedang juga dan sudah melakukan penelitian terhadap karya besar dari Gusti Ngurah Made Agung, pemimpin perang Puputan Badung. Saya rasa sekian pemirsa Dewata TV, semoga acara ini ada hikmahnya bagi kita sekalian. Terima kasih Profesor Weda. Om Santi 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 Om.